Pemirsa, jelang kedatangan pelatih baru tim nasional Indonesia Patrick Kluivert, sejumlah supporter memberikan tanggapannya. Mereka berharap pelatih baru bisa membawa skuad Garuda lebih berprestasi. Mudah-mudahan sih pelatih yang baru ini itu bisa lebih bagus lagi dari pelatih yang sebelumnya. Dan juga mudah-mudahan kedepannya untuk timnas sendiri bisa jadi lebih baik lagi. Karena sekarang aja udah mulai bagus sih Mbak, udah kayak tim Eropa gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi dengan adanya pelatih baru ini. Saya berharapnya untuk kedepannya nanti itu bisa lebih membimbing timnya lebih bagus lagi daripada Sintayong sebelumnya. Karena yang pertama untuk tantangan timnas Indonesia mungkin itu kalau dari segi serangan mungkin udah bisa diandalin, tapi kalau dari segi untuk pertahanan mungkin masih agak agak terbatas lah untuk ininya. Dibutuhkan kalau bisa sih untuk strateginya dibutuhkan pemain-pemain baru sih. Saya harap sih mungkin lebih bagus lagi lah dari eranya Sintayong, apalagi kan dia legend Barca juga ya, gitu. Mungkin udah banyak juga ngelatih, pernah ngelatih Belanda juga, jadi saya harap sih mungkin lebih bagus lagi lah untuk timnas kita, apalagi kan bisa lolos Piala Dunia gitu. Harapannya mungkin bisa lebih mendekatkan diri kepada pemain sehingga tidak terjadi konflik ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di timnas. Habis itu mungkin bisa lebih bermain menyerang ya, seperti yang saya bilang, total football dengan 4 back. Jadi nggak bermain 3 back lagi. Mungkin itu lebih efektif. Secara timnas Belanda ini kan biasa bermain formasi 4-3-3, jadi biasa lebih menyerang gitu lah. PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Keputusan PSSI ini, pemirsa, mengundang beragam reaksi publik tanah air, khususnya pecinta sepak bola. Dan hari ini Kluivert dijadwalkan mendarat di Jakarta dan akan menjalankan sejumlah agenda. Dan kini telah bergabung juga bersama kami pemirsa pengamat sepak bola, Kesit Budi Handoyo. Dan juga kami telah mengundang pihak dari PSSI, pemirsa, namun belum ada yang bisa hadir dalam kesempatan sore hari ini. Langsung saja saya ingin menyapa Bung Kesit. Selamat sore, Bung. Kluivert dijadwalkan tiba sore ini. Secara umum bagaimana nih Anda melihat penunjukan Patrick Kluivert oleh PSSI? Ya, terima kasih. Selamat sore, Mbak Aya. Ya, penunjukan yang dilakukan oleh PSSI ya dengan memilih Patrick Kluivert menjadi pengganti STY, menurut saya memang pastinya sudah dipikirkan matang-matang lah ya. ABCD-nya pasti sudah mereka kalkulasi, termasuk juga apa yang akan terjadi ketika STY kontraknya diputus. Dan kita sudah ketahui bersama bagaimana reaksi masyarakat yang begitu luar biasa ya, seperti meratapi kepergian Sintayong. Tapi lalu sudah diketuk oleh PSSI dan kini kita tinggal menyambut Patrick Kluivert ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya pikir kalau kita kemudian terlalu pesimistis dengan kehadiran Patrick Kluivert, saya pikir juga jangan begitu ya. Artinya kita semuanya masih menunggu seperti apa gitu, bahwa dia memiliki track record yang kurang mumpuni barangkali di karirnya sebagai pelatih tim nasional ya, karena hanya ada 2 negara yang pernah dia latih, yakni Curaçao dan juga Kamerun. Kamerun pun juga di tim under 23-nya. Tentunya wajar kalau masyarakat memandang Kluivert sebelah mata begitu ya. Tapi apapun bahwa dia belum bekerja ya, kita masih melihat akan seperti apa nanti. Mudah-mudahan saja kehadiran Kluivert ini bisa membangkitkan motivasi, bisa membangkitkan semangat baru para pemain tim nasional Indonesia, khususnya di level senior ya, yang memang didominasi oleh pemain-pemain keturunan yang lahir dan besar, kebanyakan lahir dan besar di Belanda. Itu yang menurut saya harus kita tatap sekarang ini. Iya, tapi belakangan ini juga banyak, tidak sedikit begitu ya netizen yang mengatakan bahwa legendary dari Patrick yang sempat membela sejumlah klub-klub besar begitu ya, ini dapat membantu untuk memotivasi para pemain meskipun memang track recordnya sebagai pelatih ini belum baik, Bung. Iya, sebagai pemain siapa yang meragukan kehebatan dari Kluivert ya. Dia menjadi legenda di Ajax Amsterdam, dia juga menjadi bomber di AC Milan, Barcelona, termasuk juga Valencia dan klub Inggris Newcastle United. Artinya kalau dari sisi karirnya dia sebagai pemain, dia adalah pemain hebat, dia adalah legenda Belanda ya. Tapi lagi-lagi memang kalau untuk karir kepelatihannya, dia memang tidak atau belum begitu mentereng lah ya. Karena kan memang dia belum pernah menghadapi situasi-situasi yang menurut saya krusial di tim nasional begitu. Jadi saya kira ini juga merupakan tantangan bagi Kluivert untuk apakah dia bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih tim nasional Indonesia di saat
masyarakat Indonesia begitu berharap tim nasional Indonesia bisa berbicara lebih jauh lagi ya setelah era Sintayong. Begitu Mbak Aya. Iya baik, dan juga ini ada optimisme begitu ya yang muncul setelah mendengar nama dari sejumlah asisten, salah satunya adalah Alex Pastoor. Menurut Anda seperti apa? Apakah ini akan membantu dengan strateginya yang cukup dikenal baik? Ya, saya kira kehadiran dua asisten ya, Alex Pastoor dan juga Danny Lansat, ini akan memberikan sebuah warna baru nanti di tim nasional Indonesia. Karena kita tahu lah, kalau untuk karir kepelatihan di antara dua asisten yang akan mendampingi pelatih Kluivert, memang Alex Pastoor yang lebih mentereng lah. Dia sudah mengawali karirnya sebagai pelatih di klub profesional Belanda dari tahun 2009 ya. Setelah 8 tahun sebelumnya dia berkutat di Alkmaar dengan klub-klub amatir setempat. Tapi kemudian dia mampu memberikan sebuah harapan baru bagi klub Excelsior pada saat itu. Di musim pertamanya dia sudah mampu mengangkat mempromosikan Excelsior dari ST Divisi ke Eredivisie ya. Kemudian juga klub legendaris di Belanda seperti Sparta Rotterdam juga pernah diantarkan sebagai juara di ST Divisi di tahun 2015-2016 ya. Jadi saya pikir dengan segudang pengalamannya termasuk juga mengangkat Almere City untuk pertama kalinya tampil di Eredivisie ya di musim 2022-2023 itu juga berkat tangan dingin Alex Pastoor ya, klub yang saat ini ditangani oleh klub yang waktu itu ditangani oleh Alex Pastoor mampu untuk bisa tampil atau promosi ke Eredivisie. Jadi dengan adanya Alex Pastoor dan juga Danny Lansat, mantan pemain timnas dan sekaligus sahabat karibnya Patrick Kluivert, saya pikir ini akan bisa menjadi sebuah warna baru lah. Mudah-mudahan dibantu oleh dua asisten ini, Patrick Kluivert akan bisa ya mewujudkan ambisi atau target lah bagi Indonesia untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Begitu. Baik. Jadi memang ini menarik sekali untuk membahas terkait dengan nantinya seni atau gaya Patrick Kluivert di timnas kita. Betul. Tapi sebentar dulu Bung Kesit, setelah kita akan munculkan sejumlah informasi, salah satunya pemirsa setelah diumumkan menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert ini mengaku bersemangat meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Dan berikut liputannya. Baik, statement yang baru saja disampaikan oleh Patrick Kluivert ketika diwawancari oleh salah satu influencer sepak bola, pemirsa. Dan kita akan kembali lagi ke Bung Kesit untuk kembali bertanya terkait dengan pola atau gaya pelatihan Eropa ini kira-kira akan cocok nggak nih Bung kalau kita terapkan di timnas kita saat ini? Mengingat kan kita tidak hanya ada naturalisasi saja, kita punya lokal, kita punya Rido, kita punya Lino begitu ya. Seperti apa tanggapan Anda? Iya, sebenarnya kalau kemudian Indonesia menghadirkan pelatih asal Belanda, saya pikir ini pilihan yang sangat tepat ya. Kenapa? Karena 90% mayoritas ya pemain-pemain tim nasional Indonesia saat ini kan memang adalah pemain-pemain yang besar ya di Belanda ya. Mereka merasakan bagaimana sistem kepelatihan ya, sistem latihan di klub-klub di Liga Belanda, anggota Liga Belanda. Jadi secara chemistry menurut saya ini akan lebih terjalin, akan lebih mudah terjalin. Kemudian juga soal pola permainan dengan hadirnya pelatih asal Belanda, ini juga akan lebih memudahkan Patrick Kluivert untuk bisa menerapkan pola yang nanti akan dia jalankan. Kenapa? Karena pemain-pemain Indonesia yang notabene adalah pemain-pemain diaspora ya dari Belanda. Ini kan mereka sudah dididik sejak usia dini, kemudian di akademi. Artinya sistem di Belanda itu kan sudah baik sekali. Mereka memang disiapkan sejak kecil untuk bisa menjadi pemain tim nasional. Ketika mereka nanti masuk di tim nasional, maka mereka sudah bisa lebih mudah ya untuk bisa dilatih, untuk bisa bagaimana pelatih menerapkan strateginya, apalagi pelatihnya juga berasal dari Belanda. Jadi sudah satu lini, sudah satu pemikiran. Jadi menurut saya harusnya sih nggak ada yang sulit bagi Patrick Kluivert untuk bisa join di tim nasional. Artinya nih Anda setuju ya pada saat itu para pemain timnas kita agak sedikit kesulitan begitu dengan pola latih dari Sintayong? Sebenarnya bukan mengalami kesulitan ya. Artinya memang ya biasalah kalau di dalam permainan sepak bola ada hal-hal tertentu yang mungkin kadang-kadang agak bertolak belakang dengan
keinginan pemain begitu ya. Dan pemain-pemain Eropa kan kita tahu, mereka kalau misalnya mereka nggak suka kan mereka akan bilang langsung nggak suka begitu ya. Mungkin beda dengan pemain lokal kita yang mungkin Ewok Pakewo gitu loh, siapapun pelatihnya. Tapi saya pikir situasi-situasi yang ada di era STY, saya pikir STY apapun ya dengan segala kelebihan dan kekurangan juga dia telah menanamkan pondasi yang cukup bagus di tim nasional Indonesia, sehingga tugas dari Kluivert saya pikir tinggal bagaimana kemudian memadukan kembali ya, memoles tim ini apa kekurangannya untuk kemudian dia bisa menerapkannya di tim nasional Indonesia supaya lebih kuat lagi begitu. Baik, tapi kalau kita lihat ada sejumlah pemain yang cukup sudah bonding dengan STY begitu ya. Ada Justin Hubner yang sempat juga memposting bahwa kedekatan mereka, Marcelino sudah pasti, kemudian juga Rizky Ridho. Akankah ini ada kesulitan-kesulitan nantinya yang mengubah gaya permainan timnas era STY dengan total football nih ala Belanda? Saya pikir tidak ya, tidak terlalu sulit lah. Ini kita masih ada waktu 2,5 bulan. Artinya ada waktu bagi pelatih Kluivert untuk segera mempelajari bagaimana skema yang sebelumnya mungkin diterapkan oleh Sintayong ya. Dia bisa lebih punya waktu untuk bisa berdiskusi dengan pemain untuk kemudian ya secepatnya menjalankan program yang akan dia buat untuk persiapan tim Indonesia menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti menghadapi Australia dan Bahrain. Iya, Bung Kesit terakhir nih, kalau kita lihat kan goals dari Pak Erick Thohir ini cukup mind blowing. Menurut Anda target kita ke Piala Dunia realistis nggak? Iya, memang nggak gampang ya Mbak untuk bisa lolos langsung. Memang harapannya 2026 sih. Kalau saya lihat dengan adanya pergantian pelatih dari STY ke Patrick Kluivert, tampaknya memang Indonesia akan mengoptimalkan ya peluang yang saat ini dimiliki untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Apakah itu lewat langsung dari putaran ketiga kita lolos ya walaupun berat, atau kita bisa mengambil tiket kita lolos ke putaran keempat untuk kita masuk ke Piala Dunia. Sepertinya itu sih yang saya lihat. Oke, Anda sebagai pengamat sepak bola mungkin ada kalimat terakhir yang mau disampaikan untuk para masyarakat Indonesia khususnya pecinta sepak bola agar memberikan kepercayaan kepada Patrick mungkin? Iya, saya pikir segala pertentangan yang saat ini masih muncul sebaiknya segera berhenti lah ya. Kita tatap era baru, kita tatap kehadiran Patrick Kluivert untuk sama-sama menunggu hasil dari bagaimana dia nanti menerapkan pola pelatihannya terhadap tim nasional Indonesia. Yang pastinya kita ingin Indonesia lebih bagus dibanding era STY begitu. Baik, jadi tetap terus berikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati ya. Terima kasih Bung Kesit, Budi Handoyo atas waktu Anda. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat sore. Ya, pemirsa, Patrick Kluivert adalah sosok legenda timnas Belanda dan pernah memperkuat sejumlah klub di Eropa. Beragam prestasi sebagai pemain pernah ditorehkan Kluivert sebelum gantung sepatu dan beralih karir menjadi pelatih. Inilah sosok pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Stephen Kluivert. Pelatih kelahiran Amsterdam, Belanda 1 Juli 1976 ini mengawali karir sebagai pemain di beberapa klub di Eropa. Di antaranya Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan klub Liga Prancis Lille. Sejumlah prestasi juga sempat ia torehkan. Berposisi sebagai striker, ia meraih gelar Eredivisie dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam, juara La Liga 1998 bersama Barcelona, serta juara Eredivisie bersama PSV Eindhoven tahun 2006. Kluivert memutuskan untuk gantung sepatu pada 2008 dan beralih karir menjadi pelatih. Namun belum ada prestasi mewah yang dicatatkan Kluivert sebagai pelatih. Ia pernah melatih FC Twente U21 pada 2011 hingga 2013, asisten pelatih Timnas Belanda 2012, pelatih Curaçao 2015 hingga 2016, asisten pelatih Kamerun pada 2018, pelatih Curaçao 2021, dan pelatih tim Turki Adana Demirspor. Patrick Kluivert tidak hanya bertugas sendiri sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Alex Paster dan Denny Lanzat untuk mendampingi Kluivert.
Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Ayan Dufus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Perdana Menteri Shigeru Ishiba tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. PM Ishiba disambut dengan upacara kenegaraan oleh sejumlah pasukan berkuda pas pampres dan marching band. Selain itu, sejumlah pelajar juga turut menyambut kedatangan PM Ishiba dengan mengibarkan bendera Indonesia dan Jepang. Presiden Prabowo dan PM Ishiba diperkirakan akan membahas sejumlah kerjasama bilateral yang telah berjalan selama ini, diantaranya membahas kerjasama ekonomi dan pertahanan. Kunjungan ini merupakan kunjungan Perdana Shigeru Ishiba ke Indonesia sejak dilantik pada November 2024 lalu. Kunjungan ini adalah mencerminkan komitmen yang kuat dari kedua pihak untuk mempererat hubungan antara kedua negara dan memperkuat kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Jepang, dan juga komitmen kita untuk terus mencari bidang-bidang kerjasama yang lebih intensif. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh blok ekonomi BRICS merupakan wujud politik bebas aktif. Bergabungnya Indonesia ke dalam blok ekonomi BRICS diputuskan oleh para anggota dalam kurun waktu 3 bulan sejak pemerintah menyatakan keinginan bergabung dalam KTT BRICS Plus pada 24 Oktober 2024 lalu. Sugiono mengaku awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun Sugiono menegaskan keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keanggotaan Indonesia di BRICS juga bukan merupakan kebijakan yang terisolir. Hal ini karena Indonesia sebelumnya juga aktif di kelompok multilateral lain seperti G20, APEC, IPF, MIKTA, dan CPTPP. Menlu Sugiono menegaskan sebagai anggota BRICS, Indonesia akan menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Indonesia juga akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik. Yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Dan akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Budi menyampaikan plat nomor yang diterimanya dari negara sebagai Menteri Koperasi yakni RI27.9. Sebuah video viral di media sosial X terkait mobil dengan plat nomor RI36. Kejadian ini memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan yang memarahi sopir taksi eksekutif di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Rekaman tersebut mencuatkan spekulasi siapa pemilik mobil RI36, termasuk nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi.
Budi menepis isu tersebut. Menurutnya, mobil yang digunakan dirinya berwarna putih, beda dengan mobil RI36 yang viral berwarna hitam. Tak hanya Budi Ari, netizen sempat menyebut nama Menkom Diji Mutia Hafid dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, namun keduanya juga membantah spekulasi tersebut. Mobil plat nomor RI36 itu bukan milik saya, karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan plat nomor RI27.9 dan mobil saya berwarna putih. Siapapun pemilik plat nomor itu, saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena pemerintahan ini berasal dari rakyat, pemerintahan ini lahir dari kehendak rakyat. Selamat sore, Reza. Ya, dan berikut informasi pemirsa. Memang hingga saat ini kami juga belum melihat adanya para kerumunan ataupun supporter yang hadir pada hari untuk menyambut antusiasme di mana pelatih timnas Indonesia kini sudah baru menggantikan Sintayong yang baru saja dicopot pada 6 Januari lalu, dan kini nama Patrick Kluivert dipilih dan nantinya esok hari akan diperkenalkan kepada publik secara langsung. Dan namun hingga saat ini untuk kedatangan memang belum ada yang kami bisa lihat. Memang Diandra dan juga pemirsa hari ini di Terminal 3 khususnya di Gate 1 memang kami bersama awak media lainnya masih menunggu untuk melihat adanya Patrick Kluivert tiba pada hari ini, di mana informasi yang kami terima, Kluivert sendiri ini berangkat dari Belanda pada Sabtu dini hari pukul 2:30 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat jenis KLM 809. Dan Kluivert sendiri ini informasi yang kami terima akan transit terlebih dahulu ke Malaysia, baru nanti akan tiba di Indonesia pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Dan Diandra dan juga pemirsa, informasi yang kami terima tidak hanya Kluivert sendiri yang akan tiba di tanah air, ada sejumlah beberapa staf yang akan mendampingi Kluivert semasa menjadi nahkoda timnas Indonesia, yakni nantinya akan tiba Denny Lanzat, yang informasi yang kami terima akan tiba di tanah air pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, yang mana berangkat ataupun terbang dari Bandara Bangkok menuju ke tanah air. Namun untuk asisten pelatih lainnya yakni Alex Pastur, kami masih belum menerima informasi dan juga mengkonfirmasi apakah nantinya asisten daripada Kluivert sendiri yakni Pastur ataupun Alex Pastur akan tiba di Indonesia pada hari ini ataupun esok hari. Namun dipastikan yang akan tiba pada hari ini yakni asisten pelatihnya Kluivert yakni Denny Lanzat dan juga pelatih timnas Indonesia baru yakni Patrick Kluivert sendiri. Dan Diandra dan juga pemirsa, perlu diketahui memang untuk identitas Kluivert sendiri ini memiliki beberapa riwayat yang begitu mentereng namun juga kontroversial, yang mana yang bersangkutan merupakan pelatih Curaçao dan juga asisten pelatih timnas timnas Belanda maksudnya, dan juga pernah menjadi dirtek klub Prancis yakni PSG dan juga direktur Akademi Barcelona. Dan memang untuk Kluivert sendiri ini dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun apabila memang Kluivert sendiri ini bisa menjadi nahkoda terbaik bagi timnas Indonesia yang kini tengah berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana nantinya timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan juga akan melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Artinya memang Kluivert sendiri ini mempunyai persiapan sekitar 2,5 bulan ataupun sekitar 75 hari untuk bisa mematangkan chemistry antara pemain diaspora Indonesia Belanda dan juga pelatih daripada Patrick Kluivert sendiri, mengingat memang kalau dikutip dari pernyataan PSSI memang ini ada keterkaitan antara pemain diaspora Indonesia Belanda dengan pelatih Patrick Kluivert yang merupakan asal Belanda, sehingga ini diharapkan bisa mengeratkan komunikasi antar pelatih dan juga para pemain diaspora sendiri ataupun para pemain lokal, mengingat alasan daripada PSSI sendiri untuk mencopot Sintayong diantaranya adalah kurangnya komunikasi yang begitu lancar dan juga
berbagai dinamika yang ada selama menakodai timnas Garuda Indonesia. Sehingga inilah yang menjadi penunjukan Patrick Kluivert ataupun menjadi pertimbangan PSSI untuk memilih Patrick Kluivert beserta para asisten pelatihnya, yakni Denny Lanzat dan juga Alex Pastoor, yang nantinya untuk Lanzat dan Kluivert sendiri ini akan tiba di beberapa waktu berbeda, di mana untuk Lanzat sendiri tiba pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat dan untuk Kluivert sendiri tiba pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Sejatinya Diandra dan juga pemirsa, kami masih menunggu khususnya di Terminal 3 di gate pertama tempat nantinya akan keluar ya Kluivert di Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Namun bisa dipastikan kami juga masih menunggu kedatangan daripada supporter yang tampaknya seharusnya ini akan menjadi antusiasme dan juga euforia yang seru, mengingat ini ada angin cerah ataupun angin baru untuk timnas Indonesia bisa melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ataupun bahkan tembus bisa berlaga di Piala Dunia 2026 berkat pelatih baru yakni Patrick Kluivert nantinya. Dan memang untuk Kluivert sendiri nantinya akan esok hari maksudnya akan diperkenalkan ke hadapan publik oleh PSSI. Namun untuk kedatangannya pada hari ini dan untuk hari esok baru saja baru akan diperkenalkan oleh publik oleh PSSI sendiri. Dan untuk diketahui juga Diandra dan juga pemirsa, memang buntut penunjukan Kluivert sendiri ini sangat begitu kontroversial, mengingat banyak sekali para supporter dan netizen ini memprotes kenapa Sintayong dicopot, karena jika menurut mereka memang untuk SDI sendiri ini sudah berada di track yang benar untuk bisa memimpin timnas Garuda Muda dan juga segudang prestasi seperti naik ke peringkat 100 ataupun puluhan dari peringkat 170-an menuju ke 110-an. Dan memang ini adalah sebuah prestasi bagi para netizen dan juga para supporter, sehingga sempat ada pro kontra sendiri mengingat Indonesia gagal melaju ke Piala AFF 2024 yang dinakodai oleh STY dan diisi oleh para skuad Garuda Muda, sehingga hal inilah yang membuat para netizen ataupun para supporter ini janggal sekali dalam pemilihan Patrick Kluivert. Terlebih untuk daftar riwayat hidup daripada Kluivert sendiri ini juga diragukan tidak ada pengalaman yang begitu mentereng sebagai pelatih daripada timnas suatu negara, melainkan Curaçao yang pada terakhirnya ini Kluivert sendiri ini melatih timnas Curaçao. Namun bisa dipastikan memang lagi-lagi PSSI merujuk Patrick Kluivert, dan inilah yang seharusnya disambut meriah ataupun disambut antusias bagi para supporter agar timnas Indonesia bisa meraih hasil yang sempurna dan juga hasil yang membanggakan di bawah naungan Patrick Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan melihat, Diandra, untuk apakah nanti Patrick Kluivert akan tiba pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat ataupun nanti akan ada perbincangan bersama PSSI ataupun beberapa staf lainnya yang akan menyambut pada hari ini. Namun dipastikan untuk Denny Lanzat sendiri akan tiba pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kami juga belum melihat adanya sambutan khusus dari pihak PSSI atau dari pihak yang berkepentingan untuk menyambut nakoda kami ataupun nakoda timnas Indonesia yang baru tentunya pada hari ini. Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih saya Reza Zanski melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak digelar pada Jumat malam kemarin. Rekonstruksi turut dihadiri ketiga tersangka serta keluarga korban. Sebanyak 36 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil. Mulai dari wilayah Saketi, Pandeglang hingga rest area kilometer 45. Salah satu adegan yang diperagakan pelaku adalah saat pelaku menembak korban dari jarak cukup dekat. Dari rekonstruksi juga terungkap ada 2 todongan pistol dan 4 tembakan. Dalam rekonstruksi ini, 7 dari 13 saksi yang telah diperiksa juga didatangkan ke lokasi. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya.
Selain dihadiri 3 tersangka, rekonstruksi juga turut dikawal pihak Satreskrim Polresta Tangerang dan Polda Banten. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak juga menyaksikan langsung rekonstruksi insiden nahas tersebut. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA. Pemirsa, pagar laut misterius terpantau masih membentang sepanjang 30 km lebih di perairan Kabupaten Tangerang. Keberadaan pagar laut mengganggu kegiatan nelayan yang berada di 16 desa. Dan berikut liputan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Jaka Samsa dan Raga Firdaus. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Keronjo, di mana ini merupakan salah satu titik yang dilewati oleh pagar laut misterius sepanjang 30 km lebih. Di belakang saya saat ini bisa dilihat bahwa pagar laut yang terbentuk dari bambu ini berjarak sekitar 2 km dari tempat saya melaporkan kali ini. Selain itu, keberadaan pagar laut ini juga dinilai mengganggu aktivitas dari nelayan ketika melaut. Kita ingin mencoba mencari tahu apakah kegiatan-kegiatan nelayan ketika melaut, apakah ada kerugian yang disebabkan oleh keberadaan pagar laut sepanjang 30 km saat ini. Kita ingin mencoba bersama-sama mencari tahu dan bertanya kepada salah satu nelayan yang ada di Kecamatan Keronjo. Selamat siang, Mas. Izin dengan Mas siapa? Agus. Oke, Mas Agus, izin sebagai nelayan nih di Kecamatan Keronjo. Dengan adanya pagar laut sepanjang 30 km ini, apakah ada kerugian yang ditimbulkan untuk nelayan, Mas? Kalau ditimbulkan sama nelayan sih emang sangat merugikan sekali ya, Mas ya. Apalagi kalau sekarang itu kita kayak nelayan-nelayan kecil itu sangat terganggu dengan adanya pagar-pagar ini. Gitu. Oke, Mas, ini kan katanya belum ada yang tahu nih pagar laut ini. Apakah Mas sebelumnya pernah lihat gitu? Apakah pernah tahu pembangunan dari pagar laut ini? Apakah sempat ngelihat prosesnya gitu, Mas? Kebetulan kalau ngelihat proses pembuatannya sih saya sering lihat hampir setiap hari. Cuman kalau untuk pemiliknya sih siapa yang suruh itu, siapa yang punya saya belum tahu. Kurang tahu pasti soal itu. Oke, Mas, kalau untuk biaya gitu adakah tambahan biaya karena adanya keberadaan pagar laut ini, Mas, dari kegiatan melaut? Untuk transportasi dari saya nelayan itu perkiraan bisa meningkat sampai 30%, Mas. Dari misalkan BBM nih, BBM buat jalan ini yang tadinya 5 liter jadi 8 liter. Oke, adakah kerugian lain ataupun kesusahan lain gitu, Mas, untuk melaut karena adanya pagar ini, Mas? Ya, ada. Kebetulan kalau malam, yang posisinya kalau malam itu kan gelap di laut. Itu pagar-pagar itu nggak pernah kelihatan, tiba-tiba udah ada di depan. Semoga pagar-pagar ini bisa dibongkar lah, untuk biar para nelayan ini bisa mengambil ikan bebas gitu. Siap, terima kasih Mas Agus, selamat beraktivitas kembali. Ya, itu dia pemirsa harapan dari para nelayan yang berada di perairan Tangerang, karena ada sekitar 3.000 lebih nelayan yang dirugikan dengan adanya keberadaan pagar laut sepanjang 30 km lebih ini. Dari Kabupaten Tangerang, Hamzah Hasibuan, Jaka Samsa, Raga Firdaus, iNews melaporkan.